Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Edukasi Indah Bunur. Kali ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi pada modul 3.1.A.9, di mana pada koneksi antar materi tersebut berisi tentang beberapa bulir pertanyaan yang berkaitan dengan pembelajaran materi pada modul sebelumnya. Pertanyaan pertama, bagaimana pandangan Ki Hajar Dewantara dengan filosofi Pratap Triloka memiliki pengaruh terhadap bagaimana sebuah pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran diambil? Pratap Triloka merupakan konsep pendidikan yang dibuat oleh Ki Hajar Dewantara. Konsep ini menjadi prinsip dasar para guru dalam melakukan pendidikan di taman siswa. Terdapat 3 unsur penting dan terkenal dalam Pratap Triloka, yaitu Ing Ngarsa Suntulodo yang artinya yang di depan memberi teladan, Ing Madya Mangun Karso yang artinya yang di tengah membangun kemauan, Tut Wuri Handayani dari belakang mendukung. Maksud dari pepatah ini adalah seorang pemimpin hendaknya dapat menjadi contoh yang baik, pemberi semangat dan mampu memberikan kekuatan bagi bawahannya. Sebagai pemimpin pembelajaran, seorang guru hendaknya mampu melakukan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab dan mengacu pada filosofi Pratap Triloka dari KHD. Maka jika dikaitkan dengan prinsip pengambilan keputusan, ketika seorang pendidik menghadapi permasalahan di kelas, harus berhati-hati dalam mengambil keputusan. Keputusan yang diambil harus bisa dikaji dengan baik menggunakan 9 langkah pengujian pengambilan keputusan. Jika hal ini diterapkan, siswa akan mencontoh seorang guru untuk melakukan tindakan yang sama. Seorang pendidik yang telah menanamkan proses pendidikan dengan cara menuntun sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, serta berpedoman dengan filosofi Pratap Triloka, secara tidak langsung menjadikan murid mendapatkan kemerdekaannya dalam mengekspresikan segala potensi yang ada. Selain itu, pengambilan keputusan yang dilakukan guru dalam proses pembelajaran di kelas yang berpihak dan memerdekakan murid akan menjadi pembelajaran yang positif bagi murid-murid sehingga mereka mulai berani mengambil keputusan-keputusan yang sesuai dengan pilihannya sendiri tanpa paksaan dan campur tangan orang lain. Pertanyaan kedua, bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan? Sebagai guru penggerak, tentunya ada beberapa nilai yang harus dipegang, seperti nilai mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Adapun nilai-nilai yang tertanam dalam diri adalah nilai-nilai yang paling kita hargai dalam hidup dan sangat berpengaruh pada pembentukan karakter, perilaku, dan membimbing keputusan kita. Untuk dapat mengambil keputusan diperlukan nilai atau prinsip dan pendekatan sehingga keputusan tersebut merupakan keputusan yang paling tepat dengan resiko yang paling minim bagi semua pihak ketika kita menghadapi situasi dilema etika benar versus benar. Akan ada nilai-nilai kebajikan mendasari yang bertentangan seperti cinta dan kasih sayang, kebenaran, keadilan, kebebasan, persatuan, toleransi, tanggung jawab, dan penghargaan akan hidup. Pada proses pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, diperlukan kompetensi sosial emosional seperti kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, dan keterampilan berhubungan sosial. Diharapkan, proses pengambilan keputusan dapat dilakukan secara sadar penuh, terutama sadar dengan berbagai pilihan dan konsekuensi yang ada. Pertanyaan ketiga, bagaimana kegiatan terbimbing yang kita lakukan pada materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil. Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal ini tentunya bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas pada modul 2 sebelumnya. Dalam proses pengambilan keputusan, agar dapat menentukan keputusan yang tepat, seorang guru yang bertindak sebagai pemimpin pembelajaran hendaknya memiliki keterampilan coaching.
Coaching merupakan proses untuk mengaktifasi kerja otak murid. Proses coaching dapat menjadi salah satu langkah tepat bagi guru untuk membantu murid untuk memaksimalkan potensinya, termasuk dalam hal pengambilan keputusan. Proses coaching merupakan salah satu proses menuntun kemerdekaan belajar murid dalam pembelajaran di sekolah. Teknik coaching dapat membuat murid menjadi lebih merdeka dalam belajar untuk mengeksplorasi diri guna mencapai tujuan pembelajaran dan memaksimalkan potensinya. Pertanyaan-pertanyaan reflektif yang diberikan, coach dapat membuat murid melakukan metakognisi untuk mengambil keputusan dengan memilih sendiri alternatif atau solusi dari permasalahan yang dihadapinya tanpa paksaan dan campur tangan orang lain. Bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan? Pada saat pengambilan keputusan dilakukan, seorang guru perlu memiliki kemampuan dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosional agar proses pengambilan keputusan dilakukan secara sadar penuh, sadar dengan berbagai pilihan dan konsekuensi yang ada. Ketika seorang guru telah menguasai kesadaran akan aspek sosial emosional di saat mengambil keputusan, maka dapat menekan perilaku seorang pendidik, terutama saat dihadapkan permasalahan yang mengandung dilema ITK. Pertanyaan kelima, bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik? Seorang pendidik dalam menjalankan perannya sering dihadapkan dalam situasi yang meragukan hingga menyebabkan timbulnya rasa takut untuk mengambil keputusan. Nilai-nilai yang dianut oleh guru penggerak seperti mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid tentunya akan sangat mempengaruhi paradigma dan prinsip pengambilan keputusan seorang guru penggerak. Ketika seorang guru dihadapkan dalam etika atau wujudkan moral, maka prinsip dan paradigma yang tepat dapat membantunya untuk mengambil keputusan. Sedangkan dalam kasus moral, nilai kebajikan yang tertanam dalam diri seorang guru akan menjadi penentu putusan yang diambil. Pertanyaan keenam, bagaimana pengambilan keputusan yang tepat? Tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Keputusan yang dihasilkan melalui langkah-langkah yang tepat akan menghasilkan keputusan yang tidak berisiko. Terlebih apabila jika masalah yang telah diidentifikasi dengan baik, apakah tergolong dilema etika atau bujukan moral. Ketika kasus yang dihadapi merupakan tindakan benar lawan salah atau dikenal dengan istilah bujukan moral, maka tidak perlu diragukan lagi jika kebenaran perlu ditegakkan. Namun, jika kasus yang dihadapi merupakan dilema etika yang mengandung dua kebenaran yang saling bertentangan, maka jika tidak dianalisis dengan baik akan menghasilkan putusan yang tidak dapat mengakomodir kepentingan kedua belah pihak dalam menghadapi kasus dilema etika. Sangat perlu dilakukan 9 langkah pengambilan keputusan seperti penentuan paradigma hingga dilakukan pengkajian terhadap prinsip pengambilan keputusan. Putusan yang diambil perlu diuji secara legalitas agar dapat dipastikan tidak melanggar hukum. Diuji apakah bertentangan dengan kode etik hingga pada intuisi atau perasaan terkait dengan nilai-nilai yang dianut. Bahkan perlu dilakukan pengujian halaman depan koran yang apabila putusan diambil apakah menimbulkan rasa ketidaknyamanan apabila dipublikasikan di depan umum. Apabila pengujian dilakukan secara lengkap, maka keputusan yang diambil tidak akan berisiko. Keputusan yang diambil akan menghasilkan keefektivitasan yang dilihat melalui adanya dukungan dan penerimaan dari berbagai pihak yang berkepentingan. Dengan demikian, hal tersebut akan berdampak pada kondisi lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Pertanyaan ketujuh, selanjutnya, apakah kesulitan-kesulitan di lingkungan Anda yang sulit dilaksanakan untuk menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Apakah ini kembali ke masalah perubahan paradigma di lingkungan Anda? Beberapa kesulitan yang pernah dialami pada saya di lingkungan saya saat pengambilan keputusan antara lain kendala yang bersumber pada diri saya sendiri saat pengambilan keputusan seperti memiliki ketidakpercayaan diri, keraguan, atau kurang tegas dalam menentukan keputusan. Yang kedua,
rasa takut akibat trauma dari kegagalan yang pernah dialami ketika mengambil keputusan di masa lalu. Yang ketiga, sebelumnya dalam mengambil keputusan tidak melibatkan guru atau warga sekolah lainnya. Yang keempat, pemahaman yang tidak tepat tentang informasi atau fakta-fakta yang berkaitan dengan kasus yang ditangani. Yang kelima, adanya perbedaan nilai-nilai kebajikan yang dianut sehingga dihasilkan keputusan dengan paradigma dilema etika yang berbeda. Yang keenam, munculnya perbedaan pandangan di antara pihak-pihak yang terlibat dalam kasus yang mempersulit tercapainya kesepakatan. Dalam pengambilan keputusan tersebut, kita tidak mempunyai pilihan yang lain karena aturan yang ada pada pimpinan sekolah. Kemudian, yang kedelapan, terkadang masih ada rasa kesetiakawanan atau kepedulian terhadap orang lain yang membayangi pengambilan keputusan. Pertanyaan ke-8, pada akhirnya apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Guru hendaknya mampu membuat suasana merdeka belajar dengan memberlakukan proses pembelajaran yang berpihak pada murid. Oleh karena itu, pengambilan keputusan yang dilakukan guru dalam proses pembelajaran hendaknya dapat menuntun dan memberikan ruang bagi murid dalam proses pengajaran untuk merdeka, mengemukakan pendapat, dan mengekspresikan ilmu-ilmu baru yang didapatnya. Pengambilan keputusan dalam pembelajaran akan berpengaruh terhadap pengajaran yang dipilih. Dalam konteks kegiatan sehari-hari, saya sebagai guru lebih memilih dan memutuskan untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, sehingga kebutuhan peserta didik dapat terakomodasi secara keseluruhan. Saya sebagai pemimpin pembelajaran di kelas juga sering menggunakan ice breaking, permainan-permainan atau game edukasi yang mampu mendorong terciptanya suasana merdeka belajar agar anak didik saya merasa senang, bahagia, dan tidak bosan. Pertanyaan yang ke-9, bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Ketika guru sebagai pemimpin pembelajaran melakukan pengambilan keputusan yang memerdekakan dan berpihak pada murid, maka dapat dipastikan murid-muridnya akan belajar menjadi orang yang merdeka, kreatif, inovatif dalam mengambil keputusan yang menentukan bagi masa depan mereka sendiri. Di masa depan mereka akan tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang matang, penuh pertimbangan dan cermat dalam mengambil keputusan-keputusan penting bagi kehidupan dan pekerjaannya. Pertanyaan yang ke-10, apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Kesimpulan yang pertama, sebagai seorang pemimpin pembelajaran dalam pengambilan keputusan, ada nilai-nilai yang harus dipegang teguh seperti nilai mandiri, kreatif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Kesimpulan kedua, kemampuan mengelola emosi dan sosial sangat berpengaruh terhadap keputusan yang diambil. Kesimpulan yang ketiga, selama proses pengambilan keputusan, perlu adanya kolaborasi antara guru, murid, serta pihak-pihak yang terkait dalam proses tumbuh kembang anak didik. Kesimpulan yang keempat, sebagai seorang guru kita sering dihadapkan pada dua situasi permasalahan yang berbeda, yaitu situasi dilema etika dan situasi bujukan moral. Oleh karena itu, pengambilan keputusan harus dilakukan dengan kesadaran penuh dan pengelolaan emosi yang baik. Kesimpulan yang kelima, dalam menghadapi situasi dilema etika, maka akan ada nilai-nilai kebajikan mendasar yang bertentangan seperti cinta dan kasih sayang, kebenaran, keadilan, kebebasan, persatuan, toleransi, tanggung jawab, dan penghargaan akan hidup. Selain penerapan 9 langkah pengambilan keputusan, keterampilan coaching juga diperlukan agar penelusuran potensi atau informasi yang digali bisa didapatkan dengan maksimal. Kegiatan coaching juga dapat menghasilkan analisis dan pengujian yang lebih mendalam melalui proses coaching model Tirta, sehingga guru dapat membimbing murid untuk memaksimalkan potensinya dalam memilih alternatif keputusan yang tepat bagi dirinya dan masa depannya. Kesimpulan yang ketujuh, segala bentuk keputusan yang diambil sebagai pemimpin pembelajaran harus didasarkan pada filosofi pendidikan, yakni menuntun seluruh kodrat alam dan kodrat zaman agar peserta didik dapat menggapai kebahagiaan dan keselamatannya. Apabila keputusan yang diambil telah sesuai dengan filosofi tersebut, maka
keputusan tersebut telah berpihak pada murid, keputusan yang diambil dapat memerdekakan murid. Itu tadi adalah materi, koneksi antar materi yang biasa saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan tombol lonceng. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.